Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Ibu dan Bapak semuanya sedang bingung cara mengisi e-kinerja di PMM? Kalau begitu, ikuti langkah-langkah berikut ini ya. Setelah Ibu dan Bapak semuanya masuk ke laman PMM atau Platform Merdeka Mengajar, kemudian Ibu dan Bapak semuanya bisa scroll ke bawah untuk mencari fitur pengelolaan kinerja. Nah, ini dia ya fitur pengelolaan kinerja. Kemudian kita klik. Setelah itu, kita bisa lanjutkan rencana kerja. Nah, sebelum kita melihat ke perencanaan kinerja kita, perlu kita ketahui ada 8 indikator yang menjadi fokus peningkatan kinerja kita. Yang pertama ada penerapan disiplin positif, kemudian ada keteraturan suasana kelas, selanjutnya ada umpan balik konstruktif, selanjutnya ada perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik, dan ada indikator aktivitas interaktif, serta instruksi pembelajaran dan instruksi yang adaptif. Nah, sebelumnya kita bisa melihat fitur rapor pendidikan di sekolah kita yang menjadi rekomendasi. Nah, dari fitur rapor pendidikan di sekolah kami ternyata semuanya baik ya. Jadi, di sini kita bisa bebas memilih sesuai dengan arahan dari atasan atau kepala sekolah kita. Jadi di sini saya mencoba untuk mencontohkan penerapan disiplin positif dari indikator yang kami pilih. Selanjutnya kita bisa pilih ke pengembangan kompetensi, lanjut. Nah, di sini kita bisa mengisi. Nah, setelah kita masuk pada laman pengembangan kompetensi, perencanaan kinerja yang kedua, nah di sini kita bisa memilih jenis-jenis kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri kita. Nah, di sini ada total poin yang harus diisi minimal adalah 32 poin. Maka saya akan mencontohkan. Di sini saya akan memberikan contoh. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan, kegiatan seminar lokakarya, dan konferensi simposium atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Nah, ini teman-teman atau Bapak dan Ibu semuanya bisa memilih salah satu dari poin-poin ini yang menurut Ibu dan Bapak sekalian bisa Ibu kerjakan atau bisa Ibu dan Bapak capai ditargetkan dalam semester ini. Misalkan Ibu dan Bapak memilih poin ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas dalam mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Ini maka sudah cukup. Namun di sini saya akan mencontohkan yang mudah-mudah saja terlebih dahulu. Sebagai contoh, di sini saya akan mencontohkan yang pertama saya akan ambil poin 4, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar lokakarya konferensi simposium. Ini poinnya adalah 4. Nah, setelah kita pilih ini, maka kita bisa menambahkan rencana kinerja kita untuk menambahkan poin selanjutnya. Nah, setelah itu saya akan mencoba di sini memilih yaitu pada poin yang isinya adalah poin 8. Nah, di sini saya coba meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat. Ini saya pilih. Jadi, di sini totalnya sudah berkurang 12 poin, maka saya harus memenuhi 20 poin lagi. Di sini saya akan menambahkan. Nah, saya akan mencoba yang ini ya Bapak Ibu, peran sebagai penyusun cerita berbagi praktik baik. Nah, maka di sini sudah pas totalnya 32 poin. Selanjutnya saya ke tugas tambahan. Di sini kita bisa memilih tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini harus disesuaikan untuk jenjang pendidikan yang kita ampu saat ini Bapak dan Ibu semua. Jika kita ada di jenjang SD, maka pilih yang semua jenjang. Nah, saya sarankan sesuai ya Bapak dan Ibu semua. Jika Ibu dan Bapak milih tugas tambahan sebagai operator sekolah ataupun sebagai tugas tambahan sebagai bendahara BOS, maka Bapak dan Ibu semuanya bisa memilih. Namun demikian, di sini saya akan mencoba mencontohkan untuk semua jenjang meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai koordinator penilaian kinerja atau PKB, atau ini meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai koordinator pengembang keprofesian berkelanjutan. Oke, selanjutnya saya menuju ke perilaku kerja. Nah, perilaku kerja di sini ada indikator dan perwujudan dari perilaku yang harus kita isi. Berakhlak ya Bapak Ibu semuanya, berorientasi pada layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan juga adaptif serta kolaboratif. Nah, di sini kita bisa milih salah satu dari semua. Kita baca terlebih dahulu satu persatu. Setelah itu kita masuk ke rangkuman. Nah, di rangkuman ini kita bisa melihat semua hasil rencana kerja kita yang sudah kita isi tadi. Kita periksa satu persatu, mana yang kira-kira belum terisi atau sudah
mampu kita capai pada semester ini. Kemudian kita lanjut untuk ajukan, atau jika ada yang ingin diubah, maka kita pilih ubah. Jika kita sudah merasa sudah pas, maka bisa klik lanjutkan. Nah, selanjutnya diajukan kepada kepala sekolah. Nah, setelah itu kita bisa kembali ke beranda. Nah, di sini akan muncul menu menunggu persetujuan dari kepala sekolah. Kemudian, ini kita bisa lihat rencana kerja kita yang sudah kita isi tadi, Bapak dan Ibu semuanya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.